diinformasikan lagi, dikasih benang merahnya di sana. Kalau engkau baca tadi Wahyu 1 ayatnya 18. Wahyu 1 ayatnya 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Ini yang dia nubuatkan tadi ini, bilangan namanya 14 ayat 21 maupun 28. Akulah Tuhan yang hidup, ya. Baru kita sadar itu pada waktu disalib itu, akhirnya dia bangkit namanya hari yang ketiga. Itulah namanya Tuhan yang hidup, saudara. Ya. Jadi Tuhan itu tidak janji kosong. Bagaimana kita tahu itu Tuhan yang hidup? Baru kita tahu itu kalau kita baca kitab suci dengan benar baik, baru kita ketemukan di situ. Akulah yang mati dan hidup, saudara. Ya. Coba, ya. Maupun juga Wahyu 2 ayat 8, coba waktu Wahyu 2 dan 8. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Coba bayang saja, ini yang dari awal tadi, aku yang akhir dan aku juga ini kan tergenapi semua, apalagi yang kurang lagi. Mau Tuhanmu lebih daripada satu. Lu lebih dari satu itu bukan saya nanti yang mengancam ini. Yang mengancam itu adalah ada tulisannya, ada pasal dan ada ayat. Gitu? Nah kalau sudah seperti ini kan akhirnya mereka tolak. Oh kami tidak sama dengan orang Israel, tidak sama dengan kami beda, agama kami beda. Harus kita terima itu. Gitu? Harus kita terima itu. Gitu? Coba kalau saya tidak selidik 22 tahun loh saudara ini. Kalau saya mau sombong-sombong seperti yang di mimbar ada dokter, saya lebih lagi. Coba saudara. Ya, saya selidiki ini kitab suci ini 22 tahun. Saya teliti dan teliti. Ya, masa saya mengatakan itu dari awal. Tidak ada yang lain. Hanya satu-satunya Yahweh itu. Kalau kau mengaku bahwa Yahweh itu adalah satu-satunya yang turun di bumi ini, engkau akan selamat. Tapi kalau kau bikin sedemikian rupa bahwa Tuhan ada 3, ada 2, lu tidak akan selamat. Mari kita lihat nanti, kita buktikan bahwa Tauratnya itu Tuhan tidak pernah menganulir. Ya. Jangankan lu menghilangkan yang berpasal-pasal, 1 siti 1 iota pun tidak boleh. Bagaimana lu menganulir yang lain? Terus lebih suka namanya kau ikutin dokter-doktermu. Ya. Maka dia bilang waktu dia datang, dia benar nubuatan Yesaya. Bangsa ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintahku. Coba pada waktu Yahshua datang di bumi ini, turun jadi manusia itu sampai geleng-geleng. Ini manusia lebih suka aja perintah manusia daripada perintahku. Coba saudara, tulisannya sangat jelas di situ. Makanya saya mengatakan itu harus engkau baca kitab suci ini dan Kejadian sampai Wahyu, sehingga engkau tahu nanti ini ajaran Yerusalem atau bukan. Kalau bukan kau tinggalkan, jangan kau mau, jangan kau kompromi. Ya? Ini kan dikasih, bukan omong kosong. Ini nubuatan benar-benar tergenapi pada waktu dia jadi manusia itu. Akulah Tuhan yang hidup, tidak ada yang lain. Ya. Kalau masalah mereka turun sekarang ini, pada waktu namanya zaman apa, Abraham itu pernah nggak Yahweh itu turun di bumi ini sebagai manusia? Halo? Dia turun nggak di bumi ini sebagai manusia? Itulah sampai sekarang itu tidak mau dari mimbar itu mengungkapkan. Kalau mereka mau saja ini manusia sekarang pengajar di mimbar harus diungkapkan. Makanya sebelum benar-benar jadi manusia selama 30 tahun itu jadi manusia, Tuhan turun dari surga sana, ketemu namanya Abraham itu bicara dengan Abraham itu benar-benar manusia. Benar-benar itu manusia loh saudara yang dia ketemu, ngobrol. Makanya mereka mengatakan bahwa Yahweh apanya Abraham itu sahabatnya namanya Tuhan itu. Ya. Coba.
Kalau kita baca di sana bagaimana turun, waktu turun di bumi ini ketemu namanya Abraham, coba baca namanya. Kejadian 17 ayat 22. Tadi dia turun tadi, akhirnya habis ngomong kan dia naik kembali ke atas, dia kata naik loh di situ. Coba baca. Kejadian 17 ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Tuhan meninggalkan Abraham. Coba kan? Pada waktu selesai membicarakan itu kan namanya, kalau kita baca namanya kejadian 17 itu ikat. Perjanjian namanya Abraham dan keturunan loh ya. Kalau kau baca namanya 17 itu, kejadian 17 ya. Ikat perjanjian antara namanya Tuhan dengan Abraham. Sesudah namanya tadi dia berbicara kepada Abraham tadi, dia naik. Akhirnya dia turun lagi. Pada waktu namanya Sodom ini, Amora ini mau dihukum, Tuhan tuh turun lagi. Turun lagi ya? Turun. Pada waktu dia turun tadi ini ketemu lagi, tapi tidak kenal lagi. Dia berubah rupa nggak? Pasti berubah rupa, ya. Dia berubah rupa. Kalau engkau baca namanya kejadian namanya 18 tadi, ya, karena ketemu lagi. Nah pada waktu ketemu ada berapa orang? 3 orang. Nah, 2 itu siapa? Malaikat. 2 itu malaikat, 1 itu adalah ya Yahweh sendiri. Coba baca namanya kejadian 18 ayat 20-22. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Amora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Baiklah aku turun, aku melihat benar-benar ini Sodom dan Amora. Akhirnya sebelum Sodom dan Amora kemana dulu? Ke Abraham. Ke Abraham dulu, ketemu dulu, ngaso-ngaso dulu makan-makan dulu, makan-makan, minum-minum, benar nggak? Ini hanya mimpi-mimpi atau angan-angan, atau benar-benar sungguh terjadi pada waktu itu? Sungguh terjadi. Sebelum mereka namanya malaikat 2 orang tadi, sebelum namanya ke Amora tadi, mereka dulu datang di situ kan, ya. Pada waktu mereka datang itu namanya Abraham tidak tahu bahwa itu adalah Yahweh dengan 2 malaikatnya. Makanya kalau engkau baca nanti kejadian 18 dari 16-nya terusnya di bawah, baru dia bilang, apakah aku sembunyikan kepada Abraham? Ya tak? Aku akan sembunyikan Abraham gitu. Pada waktu itulah dia bukakan namanya. Akhirnya baru Abraham, ternyata itu yang menampakkan diri kejadian 12 maupun kejadian 15 maupun 17 itu ternyata ini bukan dongeng, ini bukan namanya hayalan, ini bukan mimpi, ini benar-benarnya nyata. Ya, aku turun melihat apa benar ini? Akhirnya apa? Benar kan? Sodom dan Amora ini luar biasa jahatnya. Pada Sodom Amora ini kan ada namanya siapa? Raja siapa? Zaman itu sebelum ada Raja Israel itu kan zamannya Abraham itu siapa? Raja siapa? Raja Salem itu siapa? Melkisedek. Ada namanya imam Tuhan di sana namanya Melkisedek, itu tidak berbapa dan tidak ibu saudara. Tapi jahat sekali namanya Sodom dan Amora. Kelihatan jahatnya nanti pada waktu namanya kedua malaikat itu datang kepada siapa? Lot sana. Akhirnya mereka, mana itu orang-orang yang datang kepadamu supaya kami pakai itu maksudnya apa? Ini jahatnya mereka ini mau disodomi saudara. Ya. Ini kejahatan saudara. Jadi sebelum namanya dia datang di bumi ini melalui rahimnya Miriam, dia sudah turun benar-benar manusia. Baru kita lihat nanti di Injil sana itu, ya, bahwa Yahweh betul-betul itu dia kasih tahu semua, ya, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi ini. Saya tidak pernah mendengar dari awal, waktu saya mengenal, tidak pernah saya ketemukan pendeta manapun bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, tidak pernah sampai saat ini.
Kalaupun mereka pakai sekarang itu bahwa Yeshua itu dan nama Yahweh, itu masih ada dua Tuhannya. Jadi ada namanya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Sekarang ada kelompok kan? Dulu Tritunggal ini kan uang sampai miliaran deh. Sekarang ada lagi kelompok. Dia tinggalkan namanya 3 Tuhan, ada 2 Tuhan. Ada namanya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Ini ngawur. Luar biasa ngawurnya saudara. Ya. Jadi dia turun melihat. Ya. Mari kita saksikan lagi. Kau baca namanya Kejadian 35 ayatnya 9 sampai 13. Kejadian 35 ayatnya 9 sampai 13. Setelah Yakob datang dari Padan Aram, maka Tuhan menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Tuhan kepadanya, namamu Yakob, dari sekarang namamu bukan lagi Yakob melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Tuhan menamai dia Israel. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambahlah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Tuhan meninggalkan Yakob tempat ia berfirman. Lalu naiklah Tuhan meninggalkan akhirnya turunlah tadi ketemu namanya Yakob. Ketemu Yakob itu dia bersinar-sinar atau benar-benar seperti manusia? Seperti manusia. Seperti manusia, saudara. Ya, seperti manusia. Kan begitu. Ya. Inilah yang benar-benar tadi yang sudah ditulis sana Kejadian 1 ayat 26 itu coba. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas. Marilah kita menciptakan manusia itu segambar segambar serupanya itu mari kita telusuri nanti. Artinya tadi mari menciptakan segambar serupa, akhirnya benar-benar dia menampakkan dirinya kepada namanya Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Ya, coba kan, akhirnya tadi sesudah nama bicara dengan apanya Yakub, dia naik, saudara. Dia naik, kan gitu. Ya. Kalau kita baca lagi tadi, yang saya mengatakan tadi, itu namanya Kejadian namanya 1 ayat 26 tadi, mari menciptakan manusia segambar serupa. Kalau engkau baca namanya Kejadian 12 ayatnya 7, ya, ini dia menampakkan apa sih yang sama nanti. Coba. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Coba kan gitu kan. Jadi itu dia menampakkan dia apa sih yang sama. Makanya marilah kita ini tidak bicara ada anaknya, ada Roh Kudusnya, ini namanya ngawur. Yang dimaksud itu ya, ada tubuhnya, ada jiwanya, dan ada rohnya. Ya. Mari kita telusuri dengan kitab suci dengan benar baik. Ya. Sehingga kita tidak pisahkan namanya Roh Tuhan itu dengan dirinya maupun jiwanya. Di dalam tubuh Tuhan itu terdiri dari apa? Jiwa dan rohnya. Ya. Itu yang masuk. Inilah yang dipelintir sana, pelintir sana, pelintir sana. Akhirnya jadinya Tuhannya tiga, saudara. Kalau sudah sebegini, mau apa jadinya? Ya, coba. Tuhan turun lagi. Pada waktu namanya bangsa Israel ini begitu parahnya di sana dijajah di Mesraim sana, akhirnya Tuhan tuh turun. Coba Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesraim dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Fenis, orang Hiwi, dan orang Yebus. Coba. Israel itu namanya Tuhan itu turun, sudah. Ya. Turun.
Makanya kalau engkau baca lagi Keluaran 19 sana ayatnya 11 maupun 18, coba baca. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Pada hari ketiga, Yahweh akan turun di depan atas seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Pada waktu Tuhan itu turun di atas gunung, saudara. Maupun 18 apa? Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Yahweh turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubuk seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Tuhan itu tuh. Inilah yang tidak dipahami. Kalau mereka baca benar-benar namanya kitab suci ini, tidak mungkin namanya Tuhan lebih daripada satu, saudara. Yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Pencipta langit dan bumi itu adalah Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain. Gitu kan? Ya. Yang jadi masalah di sana ini kalau kita baca tulisan-tulisan kesaksian namanya rasul-rasul ini, sudah banyak sekali tangan-tangan jahil ini. Ya. Banyak sekali yang tidak sesuai lagi tulisan aslinya dengan kutipan. Coba, mereka berusaha betul-betul ini supaya namanya Taurat itu dibuang. Dia berusaha, mereka bikin surat sekolah dan lain sebagainya bahwa Tuhan itu ada 3. Coba saudara, kalau sudah seperti ini jadi apa? Lu mau ikutin itu atau lu mau ikutin yang Tuhannya Esa? Halo? Kalau kita baca, ya, kita baca tadi, coba baca namanya Yohanes. Ini yang dipelintir-pelintir sana kemari ini. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Coba baca terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini kan firman, jadi dianggap ini kan anaknya jadi pencipta. Padahal itu kalau kita baca dengan ini yang otaknya waras itu, ya, firman itu menjadi manusia, firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Yahweh itu sendiri yang menjadi manusia. Yahweh itu pencipta alam semesta. Makanya tadi kalau kita baca namanya Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Yesaya namanya 44 ayat 24 bilang membentangkan menciptakan langit bumi seorang di, nggak ada kata kerja sama, saudara. Ya, inilah yang mengatakan kalau anaknya itu jadi pencipta. Kalau namanya jiwanya Tuhan, tahu pengetahuan Tuhan terus menjadi manusia, terus Tuhan mau jadi apa? Mau nganga-nganga di atas. Kalau engkau baca di situ saja, ya benar. Tidak baca selanjutnya tadi. Ya. Firman itu menjadi manusia, firman adalah Elohim itu siapa? Adalah Yahweh. Ya. Pada waktu dia turun di bumi ini, ada kata turun nggak di Injil sana? Aku turun, aku dari atas, kamu dari bawah. Ada tulisannya nggak? Ada. Coba baca Yohanes 3 ayatnya 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Yohanes 3 ayat 13. Dengar dulu loh, jangan sering kamu salah. Yeshua menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Coba Yohanes 3 ayat 13 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Kenapa sih Manusia. Ina salam dulu ya? Coba ulang. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Turun
Jadi anak manusia, siapa yang turun jadi anak manusia? Yesua itu lahir dari mana? Yang jelas-jelas di dalam, Yesua itu lahir dari Roh Kudus, menjadi anak manusia, kembali lagi menjadi Roh Kudus. Terima nggak itu? Yahweh itu turun di bumi menjadi anak manusia. Halo? Yohanes 6 ayatnya 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Sebelum dia berada, yang berada di atas siapa? Ada anaknya atau Yahweh itu sendiri yang dimaksud situ? Yahweh sendiri gitu loh, ya. Akhirnya nanti kamu lihat dia kembali lagi ke tempat A. Artinya tadi dia lahir dari Roh Kudus, kembali lagi ke Roh Kudus. Amin guys. Coba Yohanes 8 ayat 23 24. Coba perhatikan ini Yohanes 8 ayat 23 24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Coba bayangkan aja, aku itu dari atas turun ke bumi menjadi orang manusia. Jadi manusia itu, kalau kamu tak percaya bahwa akulah yang Yahweh yang jadi manusia itu masih dalam dosa. Kira-kira Pak, nangkapmu begitu gak? Halo? Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu mati dalam dosa, dia itu siapa? Coba kamu baca, kamu ganti dia itu Yahweh, coba 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Coba bayangkan saja sekali, yang jadi anak manusia kalau kamu tidak percaya bahwa itu adalah Yahweh sendiri mati dalam dosa. Sudah paham betul belum? Ini sangat jelas loh, ya. Makanya kalau aku baca lagi namanya Yohanes 13 ayat 1, coba. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesua telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia beralih lagi menjadi Roh Kudus, saudara. Bapa itu adalah Roh, ya. Kalau itu baca namanya Yohanes 4 ayat 24 mengatakan apa bunyinya? Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu adalah roh. Menjadi anak manusia kembali kepada namanya menjadi Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Adalah Yahweh itu sendiri. Amin gak yuk? Ya? Inilah yang diperintir-perintir ini Tritunggal ini. Kalau mereka baca namanya Matitia 28 ayat 19. Sebenarnya itu juga tidak salah. Yang menangkapnya itu yang salah. Karena itu adalah bapaknya mereka iblis, pasti mereka tidak akan tangkap. Coba baca Matitia 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kira-kira saudara itu menangkapnya salah nggak tulisan itu? Tidak. Tulisan itu tidak salah. Yang salah itu yang mana? Yang menangkapnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, menjadi anak manusia, kembali menjadi Bapa itu adalah Roh. Tidak salah itu. Ya, makanya Tuhan yang disembah dengan bangsa lain Tuhan yang kita sembah itu bermakhluk, berwujud, itulah perbedaannya. Kalau kau ajak namanya diskusi dengan yang bukan namanya orang-orang Israel, tidak nyambung. Karena Tuhan yang kita sembah itu, dia bermakhluk, berwujud,
Itulah perbedaannya. Digoreng sana, goreng sini, akhirnya apa? Tuhannya tiga. Kalau Tuhanmu tiga, lu selamat enggak? Lu tidak pernah selamat. Ya? Kalau engkau baca di sana, ini bukan saya loh saudara. Makanya saya mengatakan kalau Taurat itu lu ngomong tidak berlaku lagi, itu sudah mati. Bukan saya, tapi Tuhan. Ya? Begitu Tauratnya ini ya, diajarkan kepada namanya nelayan. Kalau engkau baca, coba kau baca dengan hati yang benar-benar rendah hati itu. Kalau kau baca namanya Markus 12 ayatnya berapa? 24 sampai 30 hukum utama itu tuh. Markus 12, cepat. Jawab Yeshua kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Coba kau baca dulu. Ayat 24 atau 28 coba. Ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yeshua, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yeshua, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Terus? Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Coba jawab terakhir kepada Tuhan, tidak jauh-jauh kerajaan Kalau namanya kau tinggalkan Taurat itu kira-kira lu selamat nggak? Tuhanmu itu tiga itu lu selamat nggak? Tidak pernah lu selamat. Tuhanmu itu dua, antara anak bapak lu selamat nggak? Tidak pernah lu selamat. Bukan saya, tapi Tuhan sendiri mengatakan, Yeshua sendiri mengatakan. Makanya dia mengatakan, saya datang di bumi ini bukan menyatakan Taurat satu titik loh. Ya, coba. Kalau sampai nanti kau melanggar, kau hilangkan semua perintahnya, namanya kau tolak, peraturan, hari raya kau tolak, kira-kira lu selamat gak? Kau tidak pernah selamat. Ya? Yang jelas di dalam tadi, kalau engkau sudah baca adalah kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu yang datang di bumi sebagai anak manusia, bukan saya loh yang mengancam. Bukan saya loh yang mengancam. Akulah yang Alfa dan Omega. Orang sampai sekarang tidak tahu. Yang dimaksud itu aku juga yang ditulis oleh namanya Mose, nanti juga yang disalib aku juga. Kan begitu sebenarnya kan? Amin kak saudara itu. Ya? Lo ini kan orang-orang cerdas ini loh saudara. Ya? Kalau orang dungu itu, ya, lo mau ajar karena apapun tetap namanya dungu. Itu bangsa asing orang dungu nggak? Orang asing itu disebut mereka namanya bangsa sapi, bangsa binatang. Mau diomong apapun ini goim susah menangkapnya. Ya? Makanya kalau ada orang bodoh itu menjadi pintar, anak keldai menjadi apa? Manusia. Anak manusia mana? Lalu Iyob 11 ayat 12 coba. Kalau sampai ada orang bodoh ini yang diomong itu dia tiba-tiba menerima itu, woi, dia benar-benar itu. Saya kalau baca itu saya, luar biasa. Coba baca. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keldai pun dapat lahir sebagai manusia. Coba Pak, kalau ada orang dungu itu menjadi paham, itu anak keldai menjadi apa? Lahir sebagai manusia. Maupun juga kalau ikut baca namanya Amsal 27 ayat 22, orang dungu itu lu tumbuk dalam lesung dengan gandum. Coba lebih gawat lagi. Coba Amsal 27 ayat 22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam
Yang dimaksud tadi ini orang-orang lu kasih tahu bagaimanapun ada pasal, ada ayatnya dia tidak mau ngeri. Itu orang bodoh. Ada orang dongok saudara. Ya. Jadi di mimbar itu jangan lu bilang ini tadi itu yang menolak nama Yahweh, yang menolak Sabat, menolak Pesak dan segala macam itu orang dongok. Coba saudara kalau sudah seperti itu dipelintir-pelintirkan begitu kan gitu kan. Makanya Tuhan itu diciptakan kita segambar serupa gitu kan. Makanya Tuhan itu punya jiwa dan punya roh dan punya tubuh. Coba kau baca namanya Matitia 12 ayatnya 18. Ini Tuhan loh yang mengatakan itu. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memakmurkan hukum kepada bangsa-bangsa. Saya mau tanya, yang ngomong pada waktu itu siapa itu? Siapa? Yahweh itu sendiri tertuju kepada namanya anak manusia tadi itu. Ya, yang mereka tidak kenal lagi itu yang jadi anak manusia tadi itu. Ya kan? Terus di mana tubuhnya? Filipi 2 ayatnya. Coba Filipi 2 ayat 67 coba kau baca yang jelas cepat. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan diri, yang dikosongkan apa lah, sampai di situ aja lah. Soalnya ini ada dokter-dokter terkenal loh ini yang bilang itu mengosongkan diri itu mati Ini dokter loh saudara, terkenal juga. ES namanya, dokter ES ini. Yang dia bilang itu nanti Roh Kudus itu bergender perempuan, termasuk juga ini mengosongkan dirinya, dia anggap itu mati yang dia kosongkan itu apa? Halo? Yang dia kosongkan itu adalah tubuh kemuli. Waktu dia datang di bumi ini menyamar jadi anak manusia, dia tinggalkan namanya kemuli, mengambil rupa manusia. Nangkap nggak di situ? Terus di mana itu tulisan apa kemuliaannya tadi itu? Diperlihatkan nggak kemuliaannya? Diperlihatkan aslinya yang benar-benar bersinar-sinar tadi itu. Kalau kau baca Wahyu tadi kan, pada waktu namanya Yohanes ketemu itu sampai dia tersungkur kan dia bersinar-sinar itu. Ya, yang bersinar-sinar itu siapa? Yahweh Yeshua yang jadi manusia kan diperlihatkan. Nah sebelum dia mati itu diperlihatkan kemuliaannya di mana? Di atas Gunung mana? sama muridnya. Pasal berapa ayat berapa? Baca Matitia 17 engkau baca coba. Ayat 2. Cepat. 6 hari kemudian Yeshua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yeshua berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kamu tangkap gak yang dia kosongkan tadi itu gak? Amin gak? Kenapa dia kosongkan itu? Dia menyamar jadi manusia supaya dia bicara kepada manusia itu dengan Makanya pada waktu dia mengatakan kalau engkau Mesias itu terus terang kepada kami, dia tidak pernah mengatakan bahwa aku ini Mesias. Dia mengatakan dari pekerjaan-pekerjaan itu kamu tahu saya sih. Maksudnya apa tuh kalau dia ngomong itu? Yang orang cerdas. Ya? Bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Karena tidak ada satu manusia pun orang mati bisa bangkit. Ada nggak orang biasa itu yang bangkitkan orang mati? Ada nggak? Tidak pernah ada. Kalau ada pun yang membangkitkan orang mati itu pakai nama ya. Paham belum? Amin. Bosan nggak ini? Ya. Hah? Lu udah ngantuk belum? Belum. Setengah jam itu lu nggak akan dapat apa-apa dari mimbar sama beritahukan. Mendingan lu benar merendahkan hatimu, lu pasang telingamu dan lu catat itu tadi. Kalau engkau catat itu pasti engkau selamat. Tapi kalau kau keraskan hatimu terus menerus, saya mau peringatkan, cepat atau lambat Tuhan akan datang. Pada waktu dia datang akan hukum bumi ini. Dia akan hukum. Halo, udah paham betul? Amin.
Makanya kalau engkau baca bahwa Tuhan itu tadi yang kita katakan, marilah kita menciptakan manusia segambar serupa. Segambar apanya kita ini? Artinya Tuhan punya roh, kita punya roh. Tuhan punya jiwa, kita pun punya jiwa. Tuhan punya tubuh, Tuhan punya tubuh. Halo. Tubuh kemuliaannya dia karena kita ini dosa. Coba kalau dulu tidak melanggar perintahnya, kita sama dengan tuh. Karena kita dosa akhirnya tidak bisa lagi Tuhan bicara langsung. Ya, kalaupun Tuhan bicara itu melalui siapa apa? Nabi-nabi. Ya. Makanya orang-orang Israel dulu tidak melihat lagi rupanya, mereka hanya mendengar suara. Ya, ada di tengah-tengah api. Bukan namanya Yesua Tuhan kita seperti api, rupanya ya gambaran api, bukan. Ada suara itu di tengah-tengah keluar. Tapi ada tubuhnya. Tubuhnya seperti manusia yang dilihat tadi oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dia nampakkan dirinya. Tadi dia bilang kepada roh dan jiwaku, kepada namanya anak manusia itu tadi. Mengosongkan dirinya artinya kemuliaan tadi ditinggalkan, dia datang berupa manusia supaya dia bicara dengan manusia dengan bebas. Amin gak itu? Ya. Kalau engkau baca lagi Korintus 2, 1 Korintus 2 ayatnya 11, coba kau baca. Dengar dulu yang saya omong itu. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Jadi roh Tuhan itu melayang-melayang atau dia ada di dalam diri Tuhan itu, ada satu kesatuan di dalamnya. Dibungkus oleh namanya tubuh ini. Kita ini ada tubuh, ada jiwaku dan ada rohku. Kalau engkau baca sana namanya 1 Tesalonika 5 ayatnya 23, coba kau baca. 1 Tesalonika 5 ayatnya 23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Berarti itu ada dalam diri saya, ada darah, jiwa dan roh. Begitu juga lah Tuhan itu ada tubuhnya, ada jiwa dan ada roh. Ada tubuh kemuliaannya dan ada namanya tubuh alami. Kalau kau baca Korintus sana itu, ya, ada tubuh kemuliaan, ada namanya tubuh alamiah dengan rohani itu tadi yang bersinar-sinar loh, yang dilihat oleh murid-murid Yesus itu tubuh rohaninya. Sedangkan tubuh alamiahnya yaitu ketemu nelayan itu, yang ketemu namanya Abraham itu kemuliaannya atau tubuh alamiahnya? Abraham tubuh alamiah, lu tahu nggak? Kita ini alamiah dari tanah. Ngerti betul? Ingat baik-baik, Tuhanmu hanya satu. Jangan digoreng sana, goreng sini. Ya, jangan gara-gara namanya Yohanan 1 tadi, ya kan? Digoreng di situ. Dia tidak baca yang lain. Dia tidak pernah membaca tadi itu, yang namanya apa? Yohanan 8 ayatnya berapa? 23, 24. Ya? Dia tidak baca itu. Maka dia bilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu yang datang di bumi sebagai anak manusia, mati dalam dosa. Tinggalkan Taurat, mati. Gak ada ampun. Ya, tinggal lu pilih sekarang, Tuhanmu 1 atau Tuhanmu 2, 3. Ada ajaran-ajaran antara anak bapak bekerja sama. Betul. Yang dimaksud di dalam itu anak orang Israel itu anaknya Tuhan. Kita ini tidak disebut anak. Disebut kita anak apa? Goim itu bangsa binatang lah. Tapi yang diselamatkan itu siapa? Halo? Yang diselamatkan itu siapa? Yang percaya kepada namanya Yahweh itu jadi manusia, taat kepada namanya Tauratnya. Itu yang diselamatkan. Tapi kalau kau tidak ditaat, tunggu waktunya, cepat atau lambat mati. Lu di bumi ini sudah terasa loh saudara.
Sudah terasa tapi orang tidak terasa saudara. Coba, bagaimana mau lanjut hidupmu? Itu umur baru 50 tahun mati. Kalau kau mati biasa langsung lu mati nggak ada masalah. Lu kena malapetaka, celaka dan lain sebagainya, virus penyakit. Yang paling parah itu, coba mati orang sekarang perempuan, coba. Ya, sampai namanya payudaranya sampai habis itu digerogotin oleh penyakit. Apakah Tuhan menimpakan seperti itu anak Tuhan? Halo? Bukankah dia datang di dunia ini menanggung penyakitmu? Siapa yang menanggung penyakitmu? Adalah Yahweh itu sendiri. Harus kau akui itu. Kalau kau tidak akui itu, maka penyakit apapun akan kejarmu. Ada nggak ancamannya itu? Kalau engkau baca namanya Imamat, gitu? Coba. Kalau engkau baca Imamat 26 di sana, coba. Apalagi kalau kau itu baca namanya Keulangan 27 ayat terakhir ini, coba kau baca. Coba kau baca Ulangan 27 ayat yang paling terakhir. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Torah ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Itu kekal nggak? Kau baca lagi namanya Ulangan 28, mengerikan sekali. Makanya banyak orang katanya sakit tidak sembuh-sembuh, sakit terus ini orang-orang gitu kan. Orang itu tidak merasa loh sampai sekarang itu. Ya? Makanya saya mengatakan saya ini dulu mau mati. Sudah di ujung tanduk deh. Ya? Sesudah saya mengaku bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Ya? Saya coba belajar dan kembali taat kepada Tuhan. Akhirnya saya seperti ini. Ya? Mau terima tidak terima, itu fakta. Ya? Makanya ingat baik-baik ya, ajaran-ajaran ini, ya, kalau tidak ada filter dalam hidupmu, ya, pasti kau binasa. Supaya ada filter dalam hidupmu itu apa yang kau lakukan? Halo? Membaca dan membaca itu filter. Tidak ada filter dalam hidupmu, akan ditelan kamu mati konyol, mati sia-sia di bumi ini, saya kasih tahu. Kalau hanya mati dulu di bumi ini, tapi kalau mati kekal itu, kamu beritahu Pak. Baca yang paling terakhir ini. Kau renungkan firman Tuhan yang paling terakhir ini. Ya. Kau renungkan, kau raba hidupmu ini. Jangan engkau kepala batu, jangan engkau tutup telingamu, jangan engkau mengabaikan perintah-perintah Tuhan ini. Matitia 13 ayatnya 24 sampai 30 kau baca. Matitia 13 ayat 28 sampai 30. Yesua membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Coba 41, 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Mengumpulkan yang sesat itu, lemparkan kepada neraka itu, saya kasih tahu. Ya. Coba, sekarang ini nanam sabara Tuhan yang disembah Abraham, Yakub, hanya satunya ditaburkan orang menjadi 3. Coba, Taurat itu dibuang. Coba, yang paling parah, kalau kau baca di sana, kau baca Ibrani 8 ayat 13, coba kau baca, ini yang paling parah loh saudara ini. Parah sekali ini. Ini tulisannya ini memang ngawur betul-betul. Ini penulis-penulis ini memang sudah dinubuatkan. Banyak orang yang mengikuti itu, yang mengecam namanya Taurat. Coba baca, namanya Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, mengapa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Dekat kepada kematian musnah. Jadi anggap namanya Taurat itu namanya mematikan saudara.
Padahal yang dimaksud itu kalau engkau telusuri di kitab suci, apa yang dimaksud itu? Halo? Yang dimaksud namanya Ibrani 8 ayat 13 itu Taurat itu yang dimusnah, dekat kematiannya, kemusnahan, atau namanya kelakuanmu tadi itu. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah apa yang dimaksud? Kelakuanmu itu yang namanya, yang kau harus musnahkan, kau matikan itu. Ya. Itulah yang sekarang ini banyak penyesat ini. Saya betul-betul, waduh, luar biasa deh. Ya. Dengan saya baca ini setiap hari, coba. Ya. Makanya kalau aku baca Efesus ya, Efesus 2 ayat 15, apa di sana ini kan? Ini yang diputar-putar 2 Efesus 2 ayat 15, coba baca. Ini luar biasa. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini yang betul-betul sekarang jadi senjata mereka untuk membunuh orang ini. Dengan matinya dia sebagai semua ketentuan hukum Taurat namanya dia akhirnya Taurat itu sudah dibuang. Tapi kalau engkau baca namanya Kolose 2 ayat 11-14, coba baca. Ya, kau baca namanya Kolose 2 ayatnya 11-14. Tidak demikian. Kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat manusia yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu dia ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang dimaksud itu tadi, itu tulisannya yang tidak benar. Yang benar itu namanya kalau dia pakukan di salib, utang-utang itu kan dia hapus sana itu, kan gitu. Dia menggantikan namanya Yesus. Makanya pada waktu Pesak itu lu jangan main-main. Jangan kau ngawur. Kalau kau ngawur melakukan Pesak itu lu masih hidup, sudah mati secara roh. Amin gak lu? Ya. Makanya tadi kan dia gantikan namanya, dia pakukan di kayu salib. Utang-utang apa yang utang apa itu? Utang domba-domba tadi ini. Ya, itu yang dimaksud itu. Makanya kalau hanya kau baca namanya Efesus, ya, terus kau baca lagi Ibrani, itulah yang dibawa-bawa sekarang ini, yang binasa ini, yang binasa, yang mati ini, pendetanya maupun pendengarnya tadi itu, yang mati itu tadi disalahkan. Ya. Makanya perlu sekali ini kitab suci ini kau baca. Lu baca berurutan. Jangan engkau sok tahu, kekuatanmu tidak seberapa. Cepat atau lambat kau tua, lama-lama kau tua udah kau pikun-pikun, mati. Kau mau jadi apa? Ya? Makanya diusahakan kita ini, ya? Supaya kau merenungkan firman itu siang dan malam. Ya? Makanya dia bilang jangan dikurangi, jangan ditambah. Ya? Jangan engkau tambahi, jangan engkau kurangi. Ikuti saja namanya perintah tuh. Khususnya namanya Taurat itu harus kau cintai tadi. Makanya dia bilang, hukum utama itu apa? Kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu manusia. Kalau engkau namanya tadi kau baca dengan benar, dengan mendengar rendah hati, mengasihi Tuhan itu kalau kau baca tadi Ulangan 6. Ya, ikuti saja perintah Tuhan ini supaya dilanjutkan umur. Dilanjutkan umurmu. Umurmu berapa kata Mose? 70, kalau kuat 80. Saudara, kalau kau Mazmur 90 sana kan katanya, umur kami 70, kalau kuat namanya 80 tahun. Itu ketentuan Tuhan itu. Yang sebenarnya ketentuan Tuhan umurmu 120 tahun. Tapi berjalanlah waktu itu, sangat dia rasakan namanya Mose ini. Karena yang mengatakan di namanya Mazmur 90 sana adalah namanya Mose, gitu kan. Dia rasakan betul-betul memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang pasir, begitu sulitnya. Ya, coba sampai Mose itu tidak masuk. Kenapa dia tidak masuk? Karena teledor katanya. Teledor katanya apa? Hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini keluarkan air dari gunung itu? Itulah teledor kata
kata-katanya. Harus membedakan teledor kata-katanya dengan memukul. Ya. Amin nggak saudara? Amin. Jadi tadi ini kan sekarang ini kan orang kan ada gandum, terus ada lagi namanya ilalang. Ilalang itu bicara apa? Ajaran. Ya. Ada ajaran sekarang di Tempo. Dia bilang Taurat itu kekal, dia bilang Taurat itu tidak berlaku. Itu ajarannya begitu. Ada namanya Sabatnya, dia bilang minggu. Ya. Ada dia bilang tadi pondok daun itu harus dirayakan. Kalau kau tidak dirayakan nanti hujan tidak turun katanya. Tapi dia bilang namanya apa? Natalan. Banyak sekali mereka menyimpang. Dan pengikutnya tidak tanggung miliaran. Makanya kemarin pada waktu namanya Pak Tobing itu, sering Pak Tobing tulislah. Pokoknya namanya Facebook itu kan saya udah monopoli namanya Pak Tobing itu. Ya, coba. Tapi dia bilang ada yang nanggapin, Bapak, gugat saya seluruh pulau langit ini. Ya, ini orang-orang yang pendek otaknya. Kalau dia nggak pendek otaknya kan dia baca. Pak Tobing itu pakai pasal loh, pakai ayat loh. Sekalipun saya dengan Pak Tobing itu mungkin belum sepaham 100%, tapi tulisannya Pak Tobing itu banyak yang dia pakai pasal kok orang ini. Dia doktor loh nih. Ya. Saudara Tobing ini kan dia bukan orang Indonesia, dia warga negara Amerika, gitu? Dia doktor, kan begitu. Coba, ya. Saya memang tidak paham 100% sama dia, tapi sekian persen dengan Pak Tobing itu sama saya, sama, ya. Kalau saya tegas-tegas, Yahweh lah yang jadi manusia, tidak ada lain, tidak ada namanya Tuhan Bapa dan tidak pernah ada Tuhan Anak. Hanya satu-satunya Tuhan berdasarkan namanya pasal dan ayat. Amin ya. Mau mendengar namanya dari Yerusalem atau dari bangsa-bangsa? Yerusalem. Mari kita terpujilah nama Tuhan.